Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang sudah saya ada di kampus IPB ya ini, di kampusnya Mas Sidik nih. Monggo Mas Sidik untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Sidik Lanang Prasetyo. Lanang ya, beneran lanang ya? Bener dong. Wong Jawa asli. Gimana Mas? Ada yang bisa dibantu? Oh, yes. Jadi sekarang kesibukannya apa, Mas? Sibukan ya paling kuliah, alhamdulillah lanjut S2 sama ya kerjain proyek-proyek lah gitu lah. Proyeknya ini sesuai sama bidang yang dikuliahkan atau proyek luar nih? Kalau saya kan dulu proyeknya proyek luar nih, jauh sama yang saya kuliah apa, proyeknya apa. Ya alhamdulillah untuk proyek ini semuanya berkaitan sama perikanan sih, masih satu jurusan lah. Ya dapat rezekinya di situ ya. Dinikmatin aja ya. Dinikmatin aja. Nah, ini awal mula ceritanya nih Mas, kok sampai kuliah di IPB nih, mungkin bisa diceritakan dulu lah backstory-nya dulu waktu masih SMA nih. Ya jadi ini agak panjang nggak apa-apa ya? Apa-apa, santai. Jadi kan awalnya kan ya dulu SMA tuh bener-bener nggak kebayang mau kuliah jurusan apa ya. Bahkan mau kepikiran mau kuliah tuh juga apa namanya tuh belum ada bayangan kayak gitulah. Nah terus apa namanya karena kan saya kan anak terakhir laki-laki, makanya dulu pengennya tuh sebenarnya kalau misalkan kuliah kedinasan. Itu keinginan pribadi apa keinginan orang tua yang kedinasan? Pribadi sih. Pribadi. Orang tua nggak terlalu apa namanya yang strict kayak gitulah, maksa gitulah. Nah kan ya kesadaran diri sendiri aja udah apa namanya udah mau lulus SMA, terus anak terakhir laki-laki ya pengennya adalah sekolah kedinasan aja. Nah kalau sekolah kedinasan kan apa namanya tuh kuliah bisa jadi kan dibiayain tuh. Banyak. Terus lulus juga kan udah dapat penempatan kerja dibanding kalau kampus kuliah biasa. Kalau kampus kuliah biasa kan kuliah selama 4 tahun tuh normalnya. Terus juga pakai biaya pribadi kalau misalkan nggak dapat beasiswa kan. Nah terus lulus juga nggak ada jaminan kita keterima kerja di mana gitu loh, nyari kerja sendiri. Nah terus makanya pikirannya kan kayak gitu tuh. Nah terus karena kan dulu kan 2014-an ya 2014-an tuh ada jalur undangan senam PTN. Nah itu kan setiap siswa kan wajib tuh buat daftar. Iya, diwajibin daftar. Nah terus kan waktu itu nanya ke guru BK sama wali kelas lah, Bu kira-kira kalau misalkan nggak daftar boleh nggak Bu? Males saya Bu. Males? Banyak orang pengen kuliah ya, ini orang malah males kuliah ya? Nggak tahu emang dari dulu tuh nggak suka yang namanya kayak hitung-hitungan atau mikir kayak gitu loh. Nah kalau misalkan kuliah kan kebanyakan kayak teori gitu, hitung-hitungan, aduh males banget lah. Nah terus ya udah akhirnya daftar disuruh daftar senam PTN karena wajib kan, kalau enggak nanti di blacklist. Kasihan sekolahnya juga lah. Sekolahnya iya. Nah terus mikir kira-kira milih kampus apa, milih jurusan apa. Nah yang pertama saya pegang tuh saya pengen kalau misalnya kampus yang berbasis alam gitu. Nah kan kebanyakan kan kampus, kalau saya kan asli Semarang ya, kebanyakan orang-orang tuh kuliahnya kalau nggak di Undip ya UNES, itu kan masih umum gitu. Iya. Nah ini kampus yang berbasis alam tuh ada nggak ya? Nah terus teman kan kebetulan ada yang pengen banget tuh kuliah di IPB gitu kan, terus cerita, oh ya udah Dik di IPB aja Dik, cocok tuh Dik, karena emang IPB tuh kan jurusannya kan semua IPA, nggak ada yang IPS. Ini berbasis sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Gitu. Bahkan kayak kan ada fakultas ekonomi manajemen, itu juga jurusannya IPA, karena emang semua kayak berbasis pertanian gitu loh, walaupun ekonominya kalau manajemen berbasis pertanian. Soalnya kalau kayak ITB kan udah ada buka SBE tuh. Tuh udah benar-benar ekonomi banget SBE-nya ITB. Kalau di sini masih tetap ya berarti? Sini tetap basisnya pertanian. Gitu. Jadi namanya juga Institut Pertanian ya? Iya. Makanya dapat tuh berbasis alam gitu kan IPB. Udah pegang dulu IPB gitulah. Itu juga nggak tahu IPB itu sebenarnya apa, kayak IPB itu apa di Bogornya Bogor mana, perasaan juga nggak pernah main ke Bogor kayak gitu kan. Emang kebanyakan seringnya di Semarang aja gitu. Nah terus giliran ngambil jurusan kan kebanyakan orang kan pengennya kan jurusan yang punya prospek bagus, atau yang
kalau dulu tuh zaman SMA tuh pasti salah satunya mentingin gengsi. Nah, itu biasanya. Nah kalau saya dulu Teknik, kedokteran. itu teknik, dokteran, hukum, apalagi itu aja lah. Nah terus saya mikirnya tuh udah selama 4 tahun kuliah bayar pribadi gitu kan, lulus juga nggak dapat jaminan kalau misalkan ini SNMPTN keterima, jalur undangan keterima, mending cari aman aja lah gitu. Nah saya maksudnya cari aman tuh saya pilih yang sesuai passion saya gitu loh. Jadi saya milih hobi gitu, berdasarkan hobi. Nah dulu kan saya kan hobinya kan gambar sama cari ikan, mancing kayak gitu. Mancing. Nah udah, yang pertama pilihan saya tuh arsitektur lanskap IPB, ada tuh. Nah terus yang kedua PSP karena berkaitan sama nangkap ikan. Nah itu nggak ada pikiran mau kayak gengsi-gengsian atau gimana gitu. Ya saya kayak realistis aja. Kuliah bayar mahal-mahal, lulus juga belum tentu dapat jaminan pekerjaan yang bagus sesuai yang keinginan kan. Mending 4 tahun have fun ya daripada 4 tahun stres ngejar gengsi. Iya benar. Jadi kalau misalkan dari awal kita masuk itu udah sesuai kayak passion kita kayak gitu kan, apa yang kita senengin gitu, kita bisa memperdalam ilmunya gitu kan sesuai keinginan kita sendiri yang bisa nentuin pekerjaan seperti apa, bahkan kita bisa nentuin kita bisa buat lapangan kerja gitu loh. Mikirnya dulu kan gitu tuh. Insya Allah diberi kemudahan lah kayak gitulah. Makanya tuh milih di IPB pilihan pertama, terus pilihan keduanya Undip oceanografi. Karena rumah kan ya juga pinggir laut nih. Ya pinggir laut gitulah. Tiap hari kena rob terus. Rumahmu kena rob? Kena rob. Terakhir kali aja tuh masa pagi siang masih kering, terus siang sore udah sampai selutut sepaha. Kocak. Kemarin juga yang Semarang banjir rob tuh. Kena dampaknya tuh. Aduh. Sampai dalam rumah tuh sedengkul. Itu dalam rumah tuh sedengkul, kalau di luar tuh udah sampai sepinggang. Astaga. Makanya tuh kan. Ya udahlah, akhirnya bismillah aja tuh SNMPTN. Berarti di rumah di lantai 1 nggak nyimpen barang elektronik ya? Nyimpen kena. Ya kocaknya juga ibu telepon waktu itu kan, waduh Li, pusing Li. Kenapa Bu? Masa hari Senin ibu servis ini kan mesin cuci kayak gitu kan habis 500.000. Selasanya rob itu rusak. Aduh ini gimana ini? Ya udah. Barang-barang pada ngapung gitu. Makanya salah satunya kenapa pengen berkaitan sama kelautan gitu kan, perikanan kelautan ya karena rumah tuh dekat sama laut gitu. Jadi bisa lah memanfaatkan sumber daya alam yang ada sekitar lah. Mau riset pun riset depan rumah bisa ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Oke. Nah ini kan pada akhirnya kan keterima di PSP ya Mas ya? Iya. Di PSP. Nah di PSP sendiri nih jurusannya mungkin ini untuk audiens kita yang masih belum tahu nih di PSP ini ngapain, PSP ini apa, mungkin bisa dibantulah dijelasin. Saya aja masih agak ngambang di PSP itu apa. Iya jadi PSP itu tuh atau pemanfaatan sumber daya perikanan kayak gitu ya. Itu tuh mempelajari ada 5 bidang. Yang pertama kan ada teknologi alat penangkapan ikan. Yang kedua teknologi penangkapan ikan. Terus ketiga ada sistem dan kebijakan. Keempat pelabuhan. Dan yang terakhir itu kapal. Nah jadi 5 bidang ini tuh kita pelajarin gitu loh. Nah kalau misalkan adik-adik yang memang hobi nangkap ikan kayak gitu kan, nah nanti bisa penelitiannya tuh di bagian teknologi alat sama teknologi perikanan penangkapan ikan. Kalau yang pengen penelitiannya atau seneng sosialisasi ke nelayan-nelayan kayak gitu kan, nah itu nanti ada misalkan di pelabuhan atau nanti di sistem kebijakan gitu. Jadi mempelajari dari mulai penangkapan ikan, penanganan ikan, distribusi ikan, terus kelembagaan nelayan gitu kan, sosial ekonomi nelayan, terus kapal ikan, terus peraturan-peraturan kayak gitulah dari pemerintah tuh semua bisa dipelajarin di sini. Pokoknya berkaitan sama perikanan tangkap gitulah. Beda kalau misalnya perikanan budidaya ya. Kalau budidaya kan ya, ada wadahnya gitu kan. Kalau budidaya, budidaya itu benar ya faktornya faktor kontrol semua. Bagaimana optimasi
lu modal segini, anu segini, outputnya berapa ton, Iya. outputnya ini, treatment-nya gimana, arahnya ke sana. Misalnya ada kena penyakit nih, penyakit masalahnya gimana gitu. Cuman kalau di tempat saya mah lebih fokusnya ke ini, lebih fokus ke penyakit, handling penyakitnya sih. Daripada teknis budidaya nggak, lebih bahas handling penyakitnya kalau di tempat saya dulu. Ya kalau di sini misalkan bagi yang suka ini nih buat alat kayak gitu kan. Buat yang suka buat alat bisa nanti penelitian di lab teknologi alat penangkapan ikan. Itu ya ngerancang-rancang aja teknis gitu kan. Itu bisa. Jadi PSP tuh lebih ke ya ilmu terapan kayak gitulah, tapi yang berkaitan sama perikanan tangkap. Jadi yang suka nangkap ikan direkomendasiin banget lah buat masuk di PSP gitu. Nah kalau Mas Didik sendiri dulu risetnya apa? Yang di PSP ini? Kalau S1 dulu tuh ini tentang pemilihan alat tangkap terbaik. Jadi dulu saya penelitiannya di Kendal kayak gitu kan, ada pelabuhan gitu. Nah di situ tuh banyak alat tangkap gitu kan. Ya ada permasalahan jaring arat namanya. Kalau Troll. ya troll, mini troll kayak gitu lah. Iya. Nah terus kan itu kalau nggak ditanggulangin kan ya nanti kedepannya memberikan dampak buruk gitu. Nah terus saya tuh kaji kira-kira ada nggak alat tangkap yang bisa memberikan dampak positif buat kedepannya bisa dikembangkan gitu loh. Nah saya pilih satu dari antara banyak alat tangkap, terus nanti saya kasih rekomendasi pengembangannya gimana. Itu waktu S1. Kalau S2 saya tuh buat alat bantu buat nelayan lah. Jadi alatnya ini tuh untuk mempercepat proses penarikan ikan tuna. Oke. Ya karena emang kalau taring gini kerasa sih. Kan biasanya kan ikan tuna kan kalau nelayan kan bisa sampai berjam-jam tuh nariknya tuh. Iya kalau nelayan, kalau Iya. kapal besar mah udah masuk mesin. Nah tinggal pakai mesin kan. Cuma Iya, kan kalau nelayan nggak bisa, nggak terjangkau mesinnya bagi mereka. kalau nelayan di Indonesia kan justru malah nelayan di Indonesia tuh kebanyakan mayoritasnya kayak gitu ya. Kalau tuna jigging biasanya kalau nelayan Indo. Jigging gini kan. Nah kan ya pakai tenaga manual lah kayak gitu lah. Iya. Kalau misalnya dipakai mesin Kalau kan kapalnya kan kecil tuh. kapalnya kecil. Modalnya juga gede kan. Kalau di Indonesia tuh yang sering tuna itu kalau nggak jigging yang ya kalau sisi minusnya kalau jigging itu pasti untuk grade pabrik agak sulit karena pasti ada lukanya karena dilempar gini kan. Kalau nggak jigging biasanya mereka ya kalau yang tadi yang jalan di sini nariknya pasti lama. Lagi kalau isinya banyak ya tambah bisa kapalnya yang goyang ikut itu. Iya, makanya tuh. Buat alat kayak gitu. Ya biar bisa yang pertama biar bisa misalkan jadi produk gitu ya, kita punya haki inovasi, nanti bisa kita komersilin, terus kita juga bisa bermanfaat lah buat nelayan lah gitu. Arahnya sudah arah ke implementasi komersil ya. Iya, karena emang nggak tahu sekarang tuh terutama di IPB tuh apa-apa kalau bisa jadiin inovasi kayak gitulah. Lebih bagus lagi kalau misalkan ada hakinya kayak itu, hak ciptanya gitu. Terus nanti diarahin itu inovasinya tuh dikomersilin. Jadi outputnya sama-sama untung lah, enak lah gitu. Iya bagus. Selain publikasi itu juga bisa bahwa mereka ini kan salah satu stigma yang hadir di stakeholder ya. Iya. Jadi anak kuliahan tuh ya sekedar ahli teori. Nah iya benar. Itu stigma yang sering saya dengar di ranah stakeholder. Endingnya kenapa kok misalnya stakeholder tuh bahkan masih lebih percaya seorang praktisi yang dia tidak punya background pendidikan yang sesuai karena bagaimanapun dia udah pengalaman sekian tahun, dia udah ngadepin case berapa banyak sehingga dia tahu dia taunya adalah case by case bukan berdasarkan pemahaman keilmuan sebelumnya, bukan berdasarkan riset dan sebagainya. Enggak, dia case kalau gini dulu tak gini kan selesai. Iya. Jadi kayak pengalaman saya juga tuh kalau misalnya di lapangan itu kayak orang-orang yang emang lebih percaya kayak praktisi timbang orang-orang kuliahan. Karena kayak orang-orang kuliahan yang banyak ngomongnya dagi-dagi doang. Nah iya bener. Jadi kayak penyerapan praktiknya lah kurang lah kayak gitu. Lebih banyak teorinya timbang praktiknya. Itu nanti mungkin bisa jadi masukan lah ya untuk perkembangan pendidikan kita bersama. Karena ya kembali lagi nih, apalagi kita ini sama-sama mahasiswa pasca ya. Iya. Di level stakeholder kebetulan saya juga sudah terjun di
masyarakat untuk di dunia kerja mulai zaman saya lulus diploma dulu lah. 2014 saya lulus diploma itu sudah terjun di masyarakat. Mereka lebih percaya kalau orang diploma, karena orang diploma ini 75%-nya praktek, Iya. baik kes lapangan daripada anak-anak sarjana nih. Itu yang masih jadi masalah, bagaimana mengembangkan ya minimal seimbang lah antara teori dan pengalaman lapangan. Nah, ini juga yang salah satu melandasi bahwa ada salah satu perusahaan nih, nggak perlu saya sebutkan mereknya, itu sampai dia membuat kebijakan ekstrim. Batas umur itu dinaikin. Iya. Biasanya kan 28 nih. Heeh. Requirement 28. Dinaikin sampai ke 35. Tapi di bawahnya ada bintang kecil nih, tidak menerima generasi corona. Karena mereka beranggapan generasi corona itu skill-nya kurang, mereka jago teori doang. Dan interaksinya kurang, dan kemampuan interaksi intrapersonalnya kurang. Itu mereka kan mengeluarkan kebijakan itu setelah beberapa kali merekrut generasi corona yang outputnya udah minta gaji mahal nggak bisa apa-apa. Itu salah satu contoh bahwa biar bagaimanapun nih di ranah pendidikan apapun ya bidangnya itu, pengalaman praktek itu penting. Bener banget. Biar nggak kejadian. Iya. Jadi kalau misalnya udah kerja di masyarakat gitu tuh, kalau bisa orang-orang tuh ngerekrut kita lulusan sarjana gitu kan, atau magister lah, lulusan kuliahan gitu tuh, yang bisa benar-benar kerja gitu kan, jangan cuma kayak berteori, jangan cuma ngomong aja gitu loh. Iya. Halah, ngomong retoris. Itu nggak sekali dua kali nih saya mendengarkan statement seperti itu. Kebetulan teman-teman ini memang orang HR ya, HR salah satu perusahaan tuh, mereka bilang emang dah pusing lah ketemu generasi corona nih, disuruh, bahkan ada nih ini sedikit cerita pengalaman ya, ini pembelajaran juga untuk kalian. Kalau kalian itu diberikan kesempatan untuk training sertifikasi gratis, ambil bro, ambil serius ambil. Itu bukan berarti kampus atau perusahaan mau manfaatkan kamu, kagak. Yang dapat skill itu kalian ya. Karena ini pengalaman temanku nih sampai bilang, bayangin ya kita nih perusahaan menawarkan sertifikasi gratis, kita yang bayar sertifikasinya. Dan mereka SDM generasi corona beranggapan bahwa mereka dieksploitasi perusahaan untuk dipaksa ambil sertifikasi. Lah ini yang salah siapa gitu? Yang kalau aku sih lebih parahnya ini yang dungu siapa? Lu disekolahin, lu diiniin, lu kalau bayar tuh bisa sekali dua kali gajimu itu. Iya. Sekali dua kali gaji, lu nggak usah ini datang gratis, ikut latihan gratis, ini gratis. Itu sama-sama benefit. Perusahaan benefit karena mendapatkan SDM yang lebih berkompeten. Setelah sertifikasi kompetensi dia otomatis lebih kompeten kan. Bagi kalian sendiri juga, nah itu juga kesempatan kalian untuk mengambil kompetensi. Seumpama kalian memposisikan perusahaan sebagai batu loncatan nih, pengen pindah karir, kalian sudah punya nilai tambah sertifikasi kompetensi. Itu bukan memanfaatkan kalian ya, enggak. Dijauhin pikiran-pikiran kayak gitu, enggak. Itu upaya perusahaan untuk meningkatkan kapasitas SDM secara umum. Dan kalian ini adalah target, generasi-generasi baru ini adalah target, karena ya itu, karena sempat adanya corona nih, nggak ada kuliah offline, semua online semua, jadi prakteknya mereka akan sangat kurang. Ya mungkin masih ngerasain lah ya. Iya. S2-nya generasi corona nih. Itu S2 juga baru masuk ke 6 bulan 1 semester, habis itu langsung online. Jadinya beda banget lah rasanya dulu waktu S1. Apa full offline terus S2 banyakan online-nya. Kerasa lah pasti Kerasa. Ini pengalaman kuliah setelah hampir 8 tahun ya? Iya. Di PSP ini kayaknya betah cocok nih di PSP. Gitu ya, karena basisnya hobi ya. Iya. Jadi mau lama berkecimpung di bidang pun ya, karena sekali lagi basisnya hobi ya fine-fine aja, nggak masalah gitu. Gak ada kayak tekanan gitulah. Seneng, have fun bawaannya tuh. Dan pengalaman selama kuliah nih 8 tahun di bidang PSP nih, mungkin ada yang bisa di-sharingkan ke audien. Jadi pertama ini ya, pengalaman pertama yang bisa dibilang berkesan juga, terus ini juga kenapa saya bisa kenal sama Mas Farid nih. Jadi dulu tuh pas awal masuk IPB kayak gitu kan, saya tuh sebenarnya nggak ada basic tentang kepenulisan ilmiah. Gitu. Nah, sama saya juga nggak ada loh awal masuk kuliah itu. Iya. Jadi nggak ada ketertarikan sama sekali gitu loh.
Nah terus tuh apa namanya, dulu kan selalu ada kayak apa ya, wajah senior-senior gitulah yang dipajang itu tuh, kayak misalkan juara apa kayak gitu kan, mahasiswa berprestasi semacam kayak gitu loh. Terus kayak pas penerimaan mahasiswa tuh nanti ditunjukin mahasiswa berprestasi, ini loh orangnya gitu. Dan kebanyakan mereka tuh bisa berprestasi karena dari jalur karya tulis gitu, karya tulis ilmiah. Nah dulu tuh saya tuh jujur dulu tuh saya tuh mikirnya orang-orang kayak gitu tuh kayak orang-orang kurang gaul, orang-orang kutu Oke. buku. Saya dulu tuh berpikiran negatif kayak gitu, nih orang-orang apa yang mereka tuh apa nggak punya kehidupan yang menyenangkan kayak gitu kan. Nggak Masa habisin buat nulis, heeh, udah kuliah habis itu nulis. iya kayak kutu buku banget gitu loh. Nah tapi di situ tuh bisa jadi titik balik saya kayak gitu kan. Jadi saya berpikir, kok saya apa namanya, bisanya cuma ngehina doang gitu loh. Bisa nggak sih saya tuh kayak nantang diri saya sendiri tuh, bisa nggak sih saya coba melakukan apa yang mereka lakukan, saya bisa nggak memperoleh apa yang mereka peroleh juga gitu, apa yang mereka raih gitu. Ya udah akhirnya waktu itu saya niatin kayak gitulah, mau coba ikut lomba karya tulis ilmiah walaupun saya nggak punya basicnya. Nah caranya saya tuh dulu tuh cari temen yang memang suka karya tulis ilmiah kayak gitu kan, suka ikutan lomba, saya datengin tuh, saya ya bilang lah saya pengen ikutan lomba tapi saya nggak tahu harus gimana kayak gitu. Nah terus ya udah oke, boleh Dik ikutan, kita satu tim gitu. Nah apa ini pesan juga buat teman-teman gitu kan, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita diminta tolong apapun kita ikut gitu loh. Tahu diri lah ya. Tahu diri, karena kita nggak punya Lo nggak punya basic, Nggak nggak usah punya sok-sokan. basic, nggak punya apa, nggak usah sok tahu lah pokoknya. Kita disuruh buat ngerjain A, B, C gitu kan sampai Z, nggak usah ngeluh dulu, kita ikutin dulu gitu lah. Karena ya namanya proses belajar tuh kayak gitu. Jadi saya disuruh ini itu pergi ke sini situ, ya udah ikutin aja biar kita tahu prosesnya gitu kan. Dan sampai suatu ketika ya alhamdulillah apa namanya tuh dapatlah dari hasil jerih payahnya gitu, lolos jadi finalis di Universitas Riau kayak gitu. Dan di Universitas Riau ini ketemu sama Mas Farid. Tapi lu di Riau kemarin dia sendiri deh seingetku. Nah itu kan satu tim 3 orang, Heeh. 2 orang kan cewek. Nah ini 2 orang ini tuh yang satu nggak ada duit, yang satu nggak dibolehin. Karena kan kalau yang satu nggak ikut kan, yang satu kan berarti cowok cewek nih, nah nggak Iya. dibolehin kan. Gitu. Yang satu ini udah dibilangin maksudnya kita bantu talangin dulu lah untuk keuangan yang mungkin dia ada sesuatu gitu. Sungkan lah kasarannya. Ya, jadinya saya aja yang berangkat. Itu pengalaman pertama, saya nggak pernah ikut lomba, nggak pernah Oh, ikut. itu pengalaman pertama tuh di Riau kemarin. Serba pertama. Saya pertama kali naik pesawat, pertama kali ke Sumatera, pertama kali ikut lomba, pertama kali presentasi, semua serba pertama. Langsung juara lagi. Nah itu makanya tuh dukunnya kuat emang. Langsung juara lagi. Saya langsung juara 1, padahal ngelihat peserta yang lain tuh pada oke-oke gitu loh. Pengalamannya bagaimana cara presentasi, gimana cara menjawab, terus ide-idenya kok keren gitu. Ya tapi balik lagi kan kayak gitu tuh subjektivitas juri tuh nggak bisa di ini juga. Iya. Gue sempet heran pas disebut gitu kan juara 1 gitu dari IPB kayak gitu kan. Bengong waktu itu tuh, bengong beneran. Iya, gue Seriusan, ngeliat coy. Iya beneran. Aku ketawa doang sih. Oh ya udah, konkret lah gue bilang gitu doang. Kalau misalnya ngeliat posternya juga tuh kan difoto kan waktu itu kan kayak masih belum percaya itu ini beneran gak sih gitu, makanya kan aneh. Nah terus ya alhamdulillah dari pengalaman itu tuh kayak kita udah ada pegangan kayak gitu loh. Nah dari situ Udah ada basic lah itu lo mau Ada ngelanjutin. Oh basicnya berarti kayak gini, nah paling enggak untuk lolos final kayak gini. iya. Terus saya alhamdulillah dari situ mulai ikutan kayak lomba-lomba lagi kayak gitu kan. Terus saya alhamdulillah menang, dapat juara kayak gitu. Terus untuk karya tulis ya alhamdulillah terakhir kali sih 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah. Dan ini termasuknya yang yang hadiahnya gede yang pernah saya dapat gitu. Itu dibilang karya tulis juga nggak karya tulis amat kayak gitulah. Jadi lebih simpel kayak gitu dibanding kalau yang sebelumnya kan harus bikin proposal atau bikin apa. Kalau ini kan cuma upload aja di Google Drive semacam kayak gitu. Masalahnya apa, tujuannya apa, metodenya gimana, udah kayak gitu doang tuh. Nah itu alhamdulillah dapat juara 1 juga tuh sampai senilai 30 juta tuh. Lumayan lah. Iya. Itu kayak bener-bener kayak
investasi jangka panjang gitulah, apa yang awalnya saya tuh kayak remeh-temehin kayak gitu kan, terus saya coba pelajarin, ternyata bisa gitu. Dari awalnya saya tuh coba-coba pengalaman, sampai akhirnya tuh jadiin kayak ya pemasukan lah, uang jajan tambahan. Itu dari ini Ya ya, apa paling nggak bayar bayar UKT nggak usah minta orang tua ya udah ada gitu. iya, dari lomba doang, udah lumayan lah kayak gitu lah. Nah terus lanjut lagi, apa namanya tuh, tahun kedua tuh kan udah kayak mungkin bosan ini ya, bosan karya tulis gitu ya, saya pengen coba hal yang lain kayak olahraga atau kesenian gitu kan. Nah alhamdulillah kayak olahraga ya, walaupun belum jadi juara, seenggaknya pernah jadi atlet juga, atlet apa tenis meja. Waktu itu ya skalanya masih skala ini sih, saya ikutnya masih skala IPB sih, kampus, jadi wakilin apa namanya fakultas. Atas. Terus dari seni, untuk dari seni alhamdulillah apa saya dulu ikut kontingen nari. Oke, Percaya nggak ikut nari? percayalah ada postingannya. Gua kan ngamatin. Ini orang sakti bisa nari juga nih. Orang TK nih, tarik Aryawitan nih. Jadi apa namanya, dulu kan basic nari sebenarnya dari SMA sih, ikut sanggar tari. Terus saya sempat vakum. Nah terus waktu itu ikut lomba di tingkat fakultas kan, alhamdulillah juara 1 tuh. Gitu. Terus tingkat apa namanya tuh, tingkat IPB, ya tingkat universitas itu alhamdulillah juara 3. Itu baru pertama juga gitu kan ngikut gitu kan. Nah terus habis itu kan ada namanya tuh Peksimida, itu pekan seni mahasiswa daerah gitu kan, buat apa mewakili Jawa Barat lah, untuk yang di sini, untuk wakilin masing-masing provinsi. Nah waktu itu kan IPB kan lagi ada rekrutmen tuh, lagi ada seleksi. Nah saya ikut sendirian tuh untuk fakultas ini gitulah. Soalnya teman-teman pada nggak mau ikutan kayak gitu loh. Ya udah saya coba nekat gitu kan. Itu kan dari fakultas mana-mana gitu kan. Ikutan, terus ya coba apa namanya tuh ikutan seleksi, alhamdulillah lolos, keterima. Udah tuh waktu itu lombanya di UI, ya kalah sama yang profesional. Iya, kalau UI mah udah jelas ada fakultas seninya ya. Ya ada. Mereka jelas bisa. Kami mah nggak ada, IPB nggak ada yang spesifik seni. Spesifik seni. Itu sih, sama pengalaman proyek. Ikut proyek dosen, kebanyakan proyek dosen kalau nggak ya penelitian, terus pengabdian masyarakat, sama kayak sosialisasi apa namanya tuh, ke nelayan gitu, tentang teknologi tepat guna gitu. Ya dari situ, dari ikut proyek-proyek dosen bisa nambah uang jajan lah gitu. Ini juga mungkin ini ya, apa namanya, buat teman-teman nih yang nanti misalkan mau kuliah kayak gitu kan, biar nambah-nambah uang jajan, nanti bisa aja ikut proyek-proyek dosen kayak gitu. Nanti apa ya, sebenarnya dosen-dosen tuh bisa dibilang tuh punya banyak proyek, cuma mereka tuh kekurangan tangan kanan kayak gitu loh. Mereka tuh kekurangan tim dapur, dan terus kayak dosen-dosen tuh butuh pelaksana teknis lah. Ya pelaksana teknis gitu. Dan dosen-dosen kebanyakan kayak kurang dekat sama mahasiswanya, karena mahasiswanya kadang nggak mau coba kayak deketin dosen. Kalau kita deketin dosen bukan berarti kita kayak cari muka atau gimana ya gitu. Kita kan ya perlu namanya kayak membranding diri kayak gitu kan. Ya teknik jual diri lah. Ya kenalan aja gitu loh, nggak perlu sampai kayak apa kayak ya itu ada sedikit agak yang beda ya Mas. Kalau terkait itu nih biasanya ini kultur, kalau Jawa Baratan mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau di pengalaman saya nih, itu kembali lagi ya, kalau terkait proyek ini kultur tiap kampus beda ya. Jadi jangan dipukul general nih. Soalnya ada juga yang di beberapa tempat cuman jadi kacung doang, udah dapat capek nggak dapat apa-apa. Itu ada tempat-tempat kayak gitu. Jadi kalian ini sebenarnya kalian punya untuk nilai tawar ya. Kalau misalnya diminta kerja gini, kalian untuk menawar. Kalian kalau ditanya ini, misalnya minta digaji berapa, minta di apa, sebut nominal ya, sebut nominal. Jangan nggak usah nggak dikasih beneran. Serius ini.
Ada karena ada kasusnya seperti itu, ada teman-teman itu adik tingkat sampai aku bilang, "Kalau kamu dapat proyek nih, disuruh ngerjain ini, buat kontrak. Kalau tiba-tiba kalian disuruh nambah ini, disuruh datang di luar jam kerja atau gini dan sebagainya, kalian minta renominasi itu boleh. Boleh banget. Karena ya kalian juga punya hak untuk itu gitu. Jadi ya, dan kalau di Jawa Timur nih, kadang memang ada gap yang nggak semudah itu untuk di-close seperti di Jawa Barat, di Jakarta, atau di Jogja. Jogja itu walaupun yang seperti itu kalau masalah gap kayak gini itu masih lebih mudah di-close daripada di Jawa Timur. Jawa Timur tuh berasa gini, dosen sama mahasiswa itu agak jauh. Dan aku pernah kena tegur gara-gara aku kalau masang boundary terlalu tipis antara dosen dan ya gini, soalnya kalau di kampus dosen, di luar itu temen ngopi. Iya. Nah, tapi balik ke kampus lagi ya, aku posisikannya mereka sebagai pengajar, cuman nggak bisa seposisi yang harus hormat tunduk patuh sepenuhnya gitu. Di kota kalau akan Jawa bilang, kalau saya masih bukan orang yang bisa sampai seperti itu, tapi kadang ada beberapa orang yang minta di seperti itu kan. Iya. Itu ada. Jadi kembali lagi kalau untuk terkait proyek nih, kondisional ya. Jadi dilihat situasi dulu, tapi emang yang dikatakan Mas Sidik itu saya pernah alami juga. Kalau saya langsung to the point, diminta tolong gini, saya langsung kutembak di depan. Oke, berani berapa Bu? Iya, karena saya tahu, saya bisa mengestimasi ini pekerjaan butuh waktu sekian, ini sekian, pengambilan data take time-nya sekian kali berapa hari. Waktu kan, aku harus korban waktu di sini, dan waktu lu boleh ada harganya. Tukang aja 8 jam kerja 100.000. Nah masa kita diminta tolong kayak gitu nih, nggak digaji sama sekali? Oh ya jangan lah gitu. Cuma ya kalau untuk awal-awal, kalau bisa jangan diniatin cari uang dulu. Iya, niatnya jangan cari uang ya. Cari Jadi pengalaman lah, cari ilmu lah. satu itu, dua membuat branding sehingga kalian itu punya branding bahwa oh anak ini si A ini punya kompetensi lah. Mas Sidik ini punya kompetensi untuk pekerjaan ini. Saya punya kompetensi untuk pekerjaan ini. Sehingga ketika dosen lain melihat itu, oh ini bisa, anak ini bisa, dan kita sudah punya nilai tawar, kita sudah pernah untuk mengerjakan proyek yang seperti ini. Ketika mereka minta tolong, kita bisa sebut kayak gini dengan basisnya bukan omong kosong lagi, udah ada basis pengalamannya untuk pengerjaan. Tuh sih, personal branding itu penting. Ya tuh, mulai dipelajarin lah kalau misalnya masuk SMA, masuk kuliah. Personal branding. Tuh, karena ya kadang orang nggak mikir yang penting IP-nya tinggi, enggak. Akan ada titik di mana ya seperti yang saya alami, personal branding itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar IPK di atas kertas yang 3, sekian. Sama relasi ini Mas Farid nih. Relasinya banyak loh. Ya, relasi penting tuh. Penting. Salah satu yang benefit yang saya rasakan adalah saya bisa keliling Indonesia nggak perlu bingung penginapan. Iya. Dengan budget minim aja bisa kok ya. Bisa. Kalau banyak kenalan ya. Bisa. Nah, syaratnya itu banyak kenalan, banyak ini, dan bagaimana Anda memposisikan diri Anda. Kalau lu sekedar acara lomba nih, datang menang pulang, nggak sempat ngobrol, nggak sempat apa, ya orang tiba-tiba ngontak kan juga mau terlalu mengakrabkan diri juga nggak enak kan. Iya. Siapa ya, kenal nggak ya, pernah ketemu doang gitu. Ketemu lewat doang ya. Itu jadi gunakanlah event-event. Bersyukurlah sebentar lagi insya Allah kuliah udah offline ya. Aktivitas sudah offline sehingga Anda bisa berinteraksi dengan manusia, bukan berinteraksi dengan laptop kayak begini nih, ketemunya laptop nih. Kasihan banget. Kasihan. Saya bukan bilang apa enak ya kuliah gini online doang atau saya, enggak juga. Banyak faktor itu yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan ke depannya, terutama kebiasaan berinteraksi dengan orang itu nanti ketika di dunia kerja, dunia pasca kampus itu akan benar-benar terasa. Termasuk seperti ini kan, ini hasil hubungan intrapersonal nih. Iya. Hasil ngobrol ngopi, kita dulu ditempatin di rumahnya si Rifki kan ya. Iya. Terus pertemuan kedua di Jogja. Kita serumah selama berapa hari itu ya, mau nggak mau kan kita interaksi lah. Masa serumah diem-dieman makan masuk kamar semua, berasa anak kosan lah. Jauh-jauh ke Rio masa kayak anak kosan lagi sih. Ya makanya udah kuliah ngekos masa jauh-jauh masih jadi anak kosan lagi, ya rugi lah. Itu salah satunya ya. Jadi nggak usah bingung lah kalau kuliah mau ngapain, nggak, silakan kuliah serius kalau kalian ada kesempatan, selama kalian ada kesempatan dan ada kemauan.
Jadi kalau minimal ada kemauan, kesempatan bisa dicarikan. Anda bisa minta tolong, sekarang jalurnya banyak. Tapi kalau ada kesempatan nggak ada kemauan, nah ini yang berat. Oh sama ini juga tuh, kalau bisa selama kuliah tuh ya selain perbanyak link gitu kan, perbanyak ilmu kayak gitulah. Pokoknya diniatin buat belajar kayak itu. Karena selama kita itu kuliah, selama kita menyandang gelar mahasiswa, yang namanya kita ngelakuin kesalahan tuh masih dimaklumin, masih diwajarin gitu. Kalau udah pasca kampus nggak bisa. Ya kalau udah Itu pasca salah-salah, konsekuensi. salah, iya. Misalnya project ngerusakin alat, ya lu harus ganti alatnya. Kalau mahasiswa enak kan, misalkan datang ke Lu mana pecah. gitu kan. Itu, minta izin atau apa. Mahasiswa Saya nggak bisa datang, ya masih ada acara gini. Terus juga ini kalau misalkan kalian tertarik bangun startup tuh, bangun usaha rintisan kayak gitulah. Nah itu disaranin pas masa jadi mahasiswa lah. Itu kan jadi apa ya, enak lah. Ya Kalian minimal belajar. gini, andai-pun saya tidak berdoa yang buruk tidak, tapi fakta lapangannya adalah perusahaan startup itu sebagian besar gagal, sangat jarang yang berhasil. Seenggaknya kalian punya kesempatan untuk mencoba tanpa modal sendiri, itu yang paling penting. Kalian bisa pakai modal dan pertanggungjawaban, gagal pun kalian cuma menjelaskan kenapa gagal. Dan itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kalian. Karena saya tidak menutup mata, banyak teman saya yang melakukan percobaan usaha dan sampai sekarang tidak jalan juga banyak. Yang endingnya udah pasrah terus akhirnya ikut tes CPNS. Itu banyak, nggak sedikit juga. Ya itu nggak apa-apa, itu pilihan hidup ya. Cuman itu kan pilihan karena keterpaksaan. Tapi namanya fase pembelajaran itu mahal. Jadi selama masih mahasiswa, nikmatilah fase pembelajaran yang difasilitasi. Modal difasilitasi, kurang enak apa. Jadi kalian tinggal mikir aja. Kalau berhasil alhamdulillah silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya gagal ya silahkan dievaluasi kenapa gagal, dan itu jadi pengalaman hidup yang berharga bagi kalian tuh. Kalau misalnya masih mahasiswa, banyak lah ya pendanaan. Banyak mulai yang skala kecil sampai skala nggak besar juga banyak. Ini kalian nggak usah khawatir ya. Kalau selama fase mahasiswa itu adalah, kalau saya bilang masa paling indah di SMA, enggak juga. Saya masa paling indah itu dengan status mahasiswa nih. Cari segala macam kegiatan gampang. Jadi cuma jangan sekedar orang yang penting IP-nya tinggi. Enggak, nonsens. Manfaatkan kesempatan dengan status KTM nih, mahasiswa itu manfaatin sebaik mungkin. Saya keliling Indonesia gratis. Bisa, aku udah ngerasain aku ujung sampai ujung itu Aceh sampai Ambon. Yes. Aceh sampai Ambon. Dan dia di ini berapa? Aku di Pekanbaru sebulan setengah ini. Di event beruntun kan aku ambil semua. Partnernya doang yang pulang, akunya standby gak pulang. Ganti partner. Partnernya gonta-ganti. Ya itu memotivasi anak-anak juga. Jadi paling enggak lu tahu lah, lu bisa menikmati, mereka bisa menikmati status kuliahnya itu benar-benar ya. Anda bayar UKT, itu ada feedback yang bisa Anda dapatkan ya, traveling kayak apa kayak dibiayai, jangan sekedar setor duit doang ya ke kampus. Narik duit dari kampus juga bisa kok. Iya. Jadi jangan kayak apa sekedar jadi donatur gitu loh. Iya. Jadi kuliah pulang kupu-kupu, kuliah apa namanya tuh kuliah nongkrong. Jadi kalau bisa tuh diisi hal-hal yang bermanfaat. Terus juga kuliah jangan dipikirin kayak stres gitulah, tugas-tugas atau apa. Nikmatin aja. Dinikmatin aja. Nah ini kadang ini mas, yang salah satu masukan saya nih ke orang-orang perfeksionis nih. Jadi nilai A itu nggak harus angka 100 ya. Angka berapa di sini? 80, 85? Sini 80, 85 sekitar itu. Nah, angka 80, 85 ya. Jadi kalian nggak usah 100% fokus di sini sehingga kalian melupakan lainnya, enggak. Fokusnya 80% aja cukup. Nilai A itu. Jadi nilaimu 80 sama nilaimu 100. Untuk kategori konversi nilainya masih A. Enggak beda sama-sama A. Jadi kalian nggak harus, kadang ada orang yang wah perfeksionis harus A itu harus 100. Enggak, itu akan akhirnya menjadi titik stres bagi kalian. Jadi untuk nilai A itu nggak harus 100. Bermain di angka 70-80 keluar lulus IPK di atas 3,5 itu masih sangat mungkin. 3,5 udah kumlot hitungannya kan. Tuh, jadi saya pun mengalami itu. IPK saya 3,65 dengan posisi kuliah yang sangat santai dan keliling Indonesia. Iya. Mantap. Tugas selesai, ini selesai. Ujian nyusul ya izin aja, walaupun nilainya nggak bisa 100% kalau ujian nyusul.
maksimal kan 90% konversi, betul semua nilai 90, lainnya betul semua 100 coy. Ya tapi worth it lah, dengan feeling-nya itu nggak bisa ditukar juga. Kalau sekarang udah lulus gitu, mau banget tuh mikirnya panjang banget, ini berapa duit. Karena ya semua kita tanggung sendiri kan. Iya, kalau dulu mah cari duit dulu nggak apa-apa, kan ntar pulang-pulang diganti, Iya benar. di reimburse. Beda juga kalau dulu saya tipenya tuh orangnya tuh kalau misalkan kita udah mempelajari satu bidang kayak gitu kan, ternyata itu hasilnya kurang maksimal kayak gitu kan, atau kita tahu kita kelemahannya di situ loh. Nah kalau dulu saya sistemnya tuh ya udah nggak usah dikejar apa yang sulit untuk dikejar gitu loh. Pernah dulu tuh saya tuh dapat tugas kayak gitu kan untuk ngerjain A kayak gitu. Saya tuh nggak terlalu suka di bidang itu, terus saya juga nggak berminat untuk bergerak di bidang itu. Ya udah, jadi kerjakan semampu kita, jadi nggak usah terlalu ngoyo gitulah. Yang penting nggak harus ngulang ya, kriteria Ya, ngulang di tiap kampus kan macam-macam, minimal nggak dapet D atau nggak dapet E gitu, ya udahlah aman, lanjut aja gitu. Jadi kuliah tuh kan menjadi sebagian inilah sebagian kecil proses perjalanan hidup kita gitu loh. Jadi jangan habisin waktu kita tuh buat mikirin hal yang kecil kayak gitulah, masih banyak yang bisa kita explore kayak gitu. Tenang aja, pokoknya ikutin alurnya aja, santai. Iya nggak santai-santai juga sih. Punya target itu wajib, punya ambisi itu wajib. Nah, cuman mengkondisikan diri itu wajib juga. Jadi kalau punya target silahkan, punya ambisi silahkan, dan itu akan ditabrakkan dengan realitas seperti ini, maka target itu boleh direvisi kok. Serius. Cuman jangan sampai nggak ada target, ngalir aja gitu. Jangan. Target yang penting realistis juga ya. Iya, makanya kan saya udah bilang tadi, ditabarkan dengan realita deh. Sampai enggak, misalnya lu pingin kuliah di kedokteran tapi buta warna, kan nggak bisa gitu loh. Itu nggak realistis namanya. Iya. Selain buta warna juga jangan sampai buta hati. Anjay, ampun om. Iya. Nah, ya itu salah satu contoh sih. Jadi kuliah itu nikmatin aja, serius. Ketika ada kesempatan ambil aja. Jangan seperti ya kalau Mas Didik awalnya tidak berencana kuliah, akhirnya kan gue juga kuliah dan menikmati nih kuliah gimana. Sampai 8 tahun sampai ambil pasca sarjana, memang nggak ada yang tahu lah perjalanan hidup. Iya. Yang awalnya milih karena hobi, hobinya keterusan. Ya karena basisnya di awal have fun ya. Bukan mikir stres. Jadi kembali lagi, saya pun IPK 3,65, percaya nggak percaya nih, di ijazah ada satu nilai C dan ada satu nilai D. Kalau di UNER tuh nilai D masih bisa, nggak harus ngulang bisa. Tapi di limit maksimalnya kalau 140 SKS cuma 14 SKS maksimal nilai D-nya. Jadi 3 SKS D gue biarin, 3 SKS C gue biarin, sisanya ya A, B. Jadi keluarnya masih 3,65. Karena ya mau dibelajarin ngoyo juga hafal. Saya menyadari hafalan saya nggak sekuat itu. Mau diulangin juga take time, malah jatuhnya waste time, karena itu ya untungnya bukan mata kuliah berantai ya, sehingga mata kuliah berikutnya pun masih bisa aku ambil dengan normal gitu loh. Yang C itu kriteria minimal untuk ambil selanjutnya. Yang D bukan mata kuliah berantai, jadi ya sudah biarin aja gitu. Di jasa ya kalau ada yang nanya ini kenapa ada C atau D, ya itu penanda bagi diri. Kalau saya mengkondisikan itu penanda bagi diri saya bahwa sebagus-bagus pun apapun kita ini manusia biasa, ada sisi-sisi lemah itu pasti ada gitu. Ini jawaban sedikit filosofis, tapi bagi saya sendiri itu opsi yang bisa diambil, serius. Karena daripada kalian take time, waste time untuk melakukan, kadang balik lagi sih, ada orang yang udah belajar berkali-kali, dipaksa kayak gimana pun keluarnya tetap akan segitu. Iya benar. Saya juga ngalamin juga. Udah pernah diulangin, endingnya keluarnya sama nilainya. Iya. Kayak dulu waktu S1 kayak gitu kan, dapat analisis statistika. Kan memang basicnya kan aku nggak terlalu suka hitung-hitungan, males lah, makanya ambil kuliah tuh yang berbasis alam gitu. Karena dulu mikirnya kan kalau berbasis alam gitu kan nggak banyak hitung-hitungan. Ternyata banyak hitung-hitungan juga, kampret emang. Iya. Niatnya mau ngambil hobi yang memang ya enak lah, seneng lah gitu lah. Tetap aja ketemu kayak gitu. Ya S1
dapat B gitu kan, pasca juga dapat B. Jadi emang terus Ya nilainya juga udah, nggak mau jauh-jauh dari situ. makanya aku bilang sudah mau dipaksa kayak gimana pun ya segitu mentoknya, karena ya balik lagi manusia itu punya keterbatasan ya. Sejago-jagonya lu di bidang lain belum tentu lu bisa menguasai semua bidang. Iya benar. Take it easy lah. Kalau aku tinggal counter part aja. Oh, ini ada nilai C, ada nilai D, ya udah di counter sama nilai A, selesai udah. Nah iya, ngimbangin gitu. Ngembangin aja jadi biar naik udah kata-katanya. Itu salah satu strategi lah. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sebelum closing statement nih, profil lulusannya PSP nih dari IPB yang Masnya tahu nih, rata-rata di mana sekarang? Untuk alumni IPB ya. Iya, alumni PSP IPB PSP, lah, spesifik iya, secara PSP. spesifiknya. Kalau PSP IPB itu ada yang jadi dosen, ada yang jadi birokrat di pemerintahan, terus ada yang buka usaha juga, terus jadi pekerja kayak di startup misalkan kayak Shopee, nyebut merek ya, pokoknya Ya begitulah. startup gitulah. Startup. Nah, ikut apa namanya itu, terus di perusahaan perikanan ada biasanya kayak jadi QC, Quality controlnya ya. terus ada yang orang lapangan juga buat apa namanya itu, cari-cari supplier misalkan, terus kayak nemuin nelayan gitulah, sosialisasi Penyuluh ya. penyuluh. Terus juga ya itu untuk ininya ya apa namanya tuh, yang pekerjaan memang nggak jauh-jauh dari bidang perikanan ya. Misalnya yang jauh kan ya pekerjaan sejuta umat. Perbankan. Makanya dulu tuh sempat ada guyonan di Institut Perbankan Bogor. Nah iya. Karena saking banyaknya alumni IPB yang kerja di bank. Iya. Di Jember banyak teman-temanku alumni IPB kerjanya di bank. Serius ini. Ini fakta lapangan. Iya. Pak El, lu nih IPB kan ya? Iya. Di bank. Banyak kok alumni yang di bank juga. Oke. Iya, kalau dulu tuh selalu dijelasin sama orang-orang rektorat gitu kan, sama dosen-dosen, kenapa orang IPB tuh banyak yang diterima di bank tuh karena IPB kan kebanyakan kayak teknisnya ngerti gitu loh di bagian kayak pertanian atau karena kalau lapangannya. Misalnya nih ada orang nih kayak pengajuan modal kayak gini, mereka tahu nih bisa menghitung ini visible nggak bagi mereka untuk bagaimana mereka mengembalikan, bagaimana mereka ini bagi mereka visible nggak, bisa dihitung kan, itu sebenarnya ada tekniknya untuk menghitung, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan ini nggak bisa semua orang tiba-tiba mempertimbangkan faktor ini, karena ya tetaplah pengkonsumsi. Saya tidak menganjurkan Anda untuk mengambil kredit ya. Kalau bisa dilakukan tanpa kredit silahkan dilakukan. Tapi untuk pengkonsumsi kredit di Indonesia tuh ya sebelum era-era pinjol ya. Kalau era-era pinjol ini banyak orang kerjaan. Tapi kalau untuk pengguna kredit itu rata-rata di level petani, nelayan untuk modal mereka, atau ya petambak, budidaya, banyak yang di ground floor untuk diproduksi barang-barang yang jadi daily good lah, konsumsi sehari-hari. Nah mereka biasanya modalnya tipis, sehingga mereka butuh visible untuk modal tambahan untuk memutar produksinya kayak gitu. Dan itu butuh kira-kira orang yang paham di bidangnya, sehingga bisa mikir, oh ini segini ini buat apa aja nih, realistis nggak nih minta segini, lahan sekian, ini sekian, mintanya segini nih, lu sisanya mau lari kemana? Mereka nanti bayarnya dari gimana? Ini segini estimasi, dijual produksinya dapat segini. Ya saya bisa memahami itu sih dari sudut pandang profesional. Cuman yang heran ya itu akhirnya muncul guyonan zaman saya SMA, Institut Perbankan Bogor. Ya, sampai ya waktu itu kan Pak Jokowi kan orasi di sini, dibilang ini gimana nih PB ini kok keluarnya di bank semua. Kebanyakan di bank. Tapi emang nggak dipungkirin, emang banyak sih. Ya banyak banget. Ya gitulah mungkin ya. Mungkin ada ini Mas, ada closing statement lah untuk calon ya audiens kita lah, calon-calon mahasiswa ya. Kita tentunya berharap kalian semua ini mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, karena sekarang jalannya banyak ya. Jalur beasiswa itu zaman saya dengan zaman Mas Sidik ini jauh lebih banyak zaman Mas Sidik. Zaman saya nih bidik misi itu masih umurnya masih 2-3 tahun. Bidik misi 2-3 tahun, beasiswa inter kampus itu paling cuman PPABBM. Beasiswa dari pihak ketiga yang masuk ke kampus itu tidak terlalu banyak.
Tapi kalau sekarang hampir tiap perusahaan nih CSR-nya nyipat ngasih beasiswa ke kampus. Hampir setiap perusahaan. Kayak beda lah. Kalau zaman kita dulu enggak. Kadang perusahaan itu cuma yang berafiliasi doang dikasih. Kayak Bakri ke Universitas Bakri, Telkom Universitas Telkom internal aja. Tapi kalau sekarang udah lebih luas spektrumnya, jadi ini lebih mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan lah. Kalau masalahnya di biaya ya. Kembali lagi tadi saya sudah bilang kesempatan banyak, niat. Nah ini kuncinya di niat. Nama amalun biniat, semua amalan tergantung niatnya. Lu niat kuliah nggak? Kalau pengen niat minimal ada niat dulu nih, lanjut gampang. Masuk aja dulu, nanti silakan konsultasi ke akademik. Pak, saya biaya nggak mampu, memang slip gaji orang tua saya sekian, tapi secara realita kami tidak mampu. Nanti akan dibantu di survei atau di apa sehingga ya udah ini layak untuk dicarikan beasiswa. Sekarang lebih gampang sih, tinggal datang aja ke mahasiswaan, nggak seperti zaman saya dulu sampai bener-bener di ini slip gajinya mana, nggak mungkin slip gaji segini nih, nggak ada gitu ya. Makanya kan kalau sekarang gini mereka biasanya ngirim tim nggak sih buat cross check fakta. Nah, gitu. Karena saya di Himasa Jember juga kadang kalau dites dimintain tolong, ini anak bener nggak mampu, ada yang tahu nggak, ada yang rumahnya deket nggak, ada yang tahu kehidupannya nggak gitu. Jadi kita jadi tim cross check fakta ya. Kita nggak akan nutupi. Misalnya kalau saya dulu di himpunan mahasiswa daerah tuh kita cek, kita akan nilai anak ini layak enggak. Jadi kita akan atur waktu sama anak-anak itu kunjungan ke rumah-rumahnya, orang-orang yang draftnya udah ada, alamatnya udah ada, jadi kita kunjungi, bener enggak ini. Kadang kan ada yang mencantumkan alamatnya siapa nggak jelas, itu ya udah tinggal coret-coret aja. Jadi sudah seterbuka itu sekarang peluang untuk mendapatkan beasiswa. Tapi ya sekali lagi kejujuran dipertaruhkan ya di sini karena kita akan inspeksi. Saya dulu bagian tim inspeksi begituan ini. Gila. Ngeri. Ya gimana, kuliah berdiploma dibayarin sama pembinanya Himasa coy. Jadi ya feedback aja lah ke beliau. Sudah menguliahkan saya 3 semester di diploma dulu, dibayarin semua, dicariin kerja awal-awal dulu sampai saya punya pengalaman kerja di bidang komputer. Itu ya itu jasa besarnya beliau. Makanya ketika diminta tolong saya oke Pak, siap. Mantap. Iya, itu aja sih ya. Jadi silahkan lanjut kuliah. Mungkin Mas Sidik mau menambahkan, silahkan. Jadi buat adik-adik nih ya, teman-teman yang mau lanjut kuliah, kemarin tuh sempat sedih juga ngelihat postingan orang-orang di IG kayak gitu kan, yang kayak nggak lolos jalur undangan, nggak lolos dan jalur TBK ya kayak gitu ya, terus jalur mandiri udah nyobain itu kayak gitu kan. Kesempatan tes tulis itu ada 3 tahun kalau nggak salah kan ya, untuk yang jalur nasional Ya. Tes tulis kan ada 3 tahun. Kalau mandiri selama umurnya masih cukup. Ya. Jadi emang semua kan nggak tergantung niat juga, tergantung rezeki juga kayak gitu loh. Ya, opsi kampus banyak juga ya. Jadi yang kadang kan orang itu gagal karena dia terpaku dan tidak diterapkan realita, terlalu orientasi harus kedokteran. Ya. Padahal ininya tidak mampu, ininya ya kayak gitu, makanya kan realistis harus gitu. Nah makanya mungkin dari niatnya juga, terus juga realistisnya juga kan, kayak mungkin kenapa adik-adik tuh nggak lolos karena adik-adik terlalu mikirin gengsi, dimana gengsi ini nanti tuh bermuaranya tuh di kesombongan. Jadi diniatin aja misalkan buat ningkatin derajat orang tua, buat banggain orang tua gitu kan, buat nyari masa depan yang bagus gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin kayak jurusannya harus gimana kayak gitu kan. Nah, jadi sesuaikan aja kemampuan dari teman-teman ini kan, adik-adik nih di rumah, kira-kira nih cocoknya di mana, atau mungkin adik-adik nih passionnya, hobinya di mana. Nah nanti daftar sesuaikan aja kan. Jadi pokoknya nggak usah terlalu dengerin kata orang lah. Iya, kadang orang kuliah yang enak di mana, medis, teknik gitu. Ya kalau Anda nggak punya passion di sana, kalau medis ya terutama ya, kekuatan finansialnya tidak mencukupi, jangan menyulitkan orang tua. Serius ini. Karena medis itu beasiswanya medis nih, tetap perlu biaya yang banyak. Asli ini. Ngeri. Biayanya nggak sedikit. Lu tahulah harga satu kandaver, anggaplah dulu tuh teman-temanku tuh beli di angka 30 sampai 40 kandaver mayat.
Nah, kalau kuliah di kedokteran nih udah mayat mah kayak makanan tiap hari. Ya nggak tiap hari juga, tapi makanan yang sering gitu loh. Dan itu Kandafar belum tentu dibiayain kampus. Mereka harus urunan untuk beli itu, dan itu biaya yang di luar tanggungan beasiswa. Jadi kalau untuk yang berencana kuliah di medis nih, kalau kecuali ada yang beasiswa total penuh sampai yang hal-hal seperti itu di cover ya silahkan. Tapi secara realitanya di Indonesia nih, medis ini hanya membiayai biaya buku ini dan lain sebagainya. Biaya praktikum rata-rata enggak. Itu yang mahal padahal. Pribadi gitu. Jadi biaya kalau Anda yang ini, saya tidak menutup mata bahwa kuliah di medis itu mahal. Jadi untuk yang kekuatan ekonominya tidak mencukupi, jangan memaksakan diri. Itu saran saya pribadi nih, dan itu yang sering saya sampaikan kalau saya sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah SMA di desa. Kalau sekolah-sekolah SMA yang di kota mah kata-kata orang sudah tahu, mereka punya gambaran mau kemana. Bagi desa kadang orang tua aku petani, aku pengen jadi dokter, pingin gitu ya, belum melihat kemampuan dan sebagainya. Itu sih ya mungkin yang bisa kita berdua sampaikan ya. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Untuk mereka yang belum keterima di tes masuk kuliah nih untuk saat ini, tenang aja, kalian punya waktu yang, kalau untuk waktu yang nasional Anda punya waktu 3 kali kesempatan. Kalau untuk yang waktu dari kampus Anda punya waktu sampai sesuai batas umur maksimal. Tapi kalau Anda memang masih punya niat untuk kuliah, banyak kampus-kampus swasta, ada juga kampus negeri yang secara akreditasi mumpuni ya, untuk sekedar, bukan untuk sekedar sih, judulnya untuk mendapatkan kompetensi awal. UT itu akreditasinya udah bagus sekarang, rata-rata minimal hampir semua B, dan banyak ada yang sudah mulai A. Kuliahnya basis online untuk mereka yang sambil kerja tapi masih ingin kuliah, masih lulus SMA harus kerja. Karena ada satu hal yang saya dapatkan bedanya, cara pikirnya anak yang lulusnya SMA, lulus SMP, lulus SD, dan lulus kuliah beda. Sejelek apapun kampusnya, nggak ngomong jelek ya, semua kampus itu bagus, cuman sudut pandangnya agak beda nih. Dari lulusan kampus manapun, terus sudut pandangnya beda. Pengalaman mereka untuk merasakan bangku kuliah nih beda pasti. Sudut pandang mereka terhadap kondisi kehidupan itu beda juga. Itu yang paling penting di situ. Bagaimana kamu punya pengalaman teori dengan dihadapkan dengan realita itu beda. Itu ya, tetap semangat. Anda masih punya kesempatan. Bagi Anda yang sudah keterima, selamat datang di kampus ya, dimanapun kampusnya. Ini dimanapun kampusnya ya, nggak tutup mata. Jangan berarti wah kita promosi kampus kita masing-masing, nggak, selamat datang di dunia kampus ya, yang dengan segala macam hiruk pikuknya. Nikmatin. Saran dari kami berdua tadi bisa digunakan sebagai masukan lah kalau Anda ingin menikmati kehidupan kampus yang sepenuhnya. Jadi bukan sekedar kuliah pulang. Mas Didik ini mulai dari nulis, seni, olahraga dijalanin semua nih. Semuanya jalanin pokoknya. Karena dunia perkuliahan tuh benar-benar mengekspor diri lah, kemampuan diri lah. Ya, jadi ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk step up dan menentukan jati diri. Sudah judulnya bukan pencarian lagi. Insya Allah kalian sudah tahu apa yang kalian tuju nih. Bagaimana tinggal kalian menentukan dan memantapkan. Kamu ingin jadi apa? Sebelum kalian terjun ke masyarakat, kalian punya waktu normatifnya 4 tahun. Ada beberapa orang yang ya mungkin nggak harus karena 1 dan 2 hal. Kita tidak menjamin bahwa 4 tahun selesai, karena kita berdua juga sempat mengalami namanya overtime ya. Jadi ya itu hal yang normatif saja, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Hal yang normal, bukan suatu hal tabu sekali, enggak. Kalau mungkin ada orang dibanding-bandingkan, kadang ada ya mas, kalau di daerah itu dibanding-bandingkan, anaknya ini udah lulus, kamu nggak lulus. Ya banyak faktornya lah. Jadi dinikmatin aja, dijalanin aja. Itu sih, selamat datang di dunia kampus ya. Bagi mereka yang masih berjuang, ya selamat berjuang untuk menikmati dunia kampus. Jangan menyerah pokoknya. Ya, tuh sekian dari kami. Mungkin bila ada pertanyaan ini bisa tinggalkan komentar langsung, bisa nih, tinggal komen di bawah nih, tinggalkan komentar bisa, atau mungkin malu lah kalau mungkin komentarnya dibaca publik nih, private bisa nih, saya kasih kontak nih, bisa saya kasih kontak saya atau kontaknya Mas Didik langsung. Jadi kita insya Allah kita bersedia untuk membagikan pengalaman kehidupan kita di dunia kampus ya. Gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.